Apa sih tengah malam kayak gini berantem? Kenapa nggak nunggu pagi aja sih biar agak terang? Iya, berisik banget ya mah. Papa coba telepon bodyguard deh untuk cari tahu siapa yang berisik di luar. Halo bodyguard, kamu bisa tolong cek nggak? Itu siapa yang berisik di luar? Halo tuan, itu si Mbak tuan. Dia lagi berantem sama suaminya. Suaminya tiba-tiba datang nyamperin si Mbak dari kampung. Hah? Suami Mbak datang? Kok saya nggak tahu ya? Ya udah, nanti saya sama istri saya ke bawah deh ngecek. Baik tuan, akan saya coba tenangin mereka dulu sebelum tuan kesini. Siap, terima kasih ya bodyguard. Wah, ada apa di luar? Si Mbak katanya berantem sama suaminya. Suaminya datang dari kampung. Hah? Ada apa lagi sih ini? Ya udah Pak, yuk kita keluar yuk biar semua kelar. Ayo mah. Tega sekali ya kamu Tejo, tega sekali kamu. Kenapa ini kalian malam-malam berantem kayak gini? Maaf Nyonya, ini suami saya tiba-tiba ke kota ngajak selingkuhannya liburan Nyonya. Enggak Bu, ini saya tetangga Mas Tejo, Bu. Saya kesini nemenin Mas Tejo. Katanya mau ketemu sama Mbak Tiem soalnya. Bohong, Nyonya. Ini mereka baru pulang dari liburan. Ini saya lihat dari status WA suami saya, Nyonya. Aduh, kalian ini ada-ada aja. Bukannya Mas Tejo udah dikasih modal ya sama Mbak untuk usaha di kampung? Kok bisa-bisanya sih selingkuh? Oh, toko yang kemarin itu ya, Pak? Udah dijual, Pak, sama si Mas. Uangnya itu buat saya liburan, buat nikah, sama buat proses lahiran. Ups. Enggak Pak, usahanya saya jual untuk nutupi kebutuhan mendadak kemarin. Alah bohong, aku lebih percaya omongan wanita gak jelas ini daripada kamu. Sekarang semuanya udah jelas. Sekarang aku mau cerai, titik. Besok aku bakal ke kampung untuk ngurus perceraiannya. Dasar lelaki gak tau diuntung. Udah sekarang kamu pulang aja ya. Saya gak mau Mbak jadi kayak gini terus gara-gara kamu. Kayaknya ini rumahnya. Halo, ada orang di dalam. Halo, nyari siapa ya Pak? Ini Pak, saya mau cari Sutiem. Apa benar dia kerja di sini? Oh iya benar. Kamu siapa ya? Saya kakak iparnya. Saya mau ketemu Sutiem, soalnya ada urusan penting Pak. Oh, baik. Ayo masuk ikut dengan saya sekarang. Mbak. Iya Mas Bodyguard, ada apa ya? Mbak, ini ada tamu yang katanya mau ketemu sama Mbak. Halo Sutiem. Mas Wahyu, kamu ngapain kesini Mas? Sutiem, aku kesini mau minta maaf atas seluruh perbuatan adikku. Jujur, aku gak tega sama kamu setelah tahu semua perjuangan kamu untuk dia. Gak apa-apa Mas, mungkin ini salahku juga terlalu baik dan percaya sama dia. Tapi sebenarnya, asal kamu tahu, yang beli tokonya Mas Tejo itu aku, pakai seluruh tabungan yang aku punya. Tuh, kamu ternyata yang beli Mas. Iya, itu aku yang beli, biar aku punya pemasukan tambahan, agar aku bisa... Siapa ini Mbak? Ini kakak ipar saya, Nyonya. Oh, kakaknya cowok yang tadi malam ya? Halo Bu, perkenalkan saya Wahyu, kakaknya suaminya Sutiem. Maksud saya kesini baik kok Bu. Saya ingin meminta maaf atas perbuatan adik saya dan ingin membalas perjuangan Sutiem. Caranya gimana? Usaha yang dijual sama adik saya itu saya beli Bu. Uang dari usaha itu saya tabung lagi untuk bisa menikahi Sutiem. Apa? Dan berkas perceraian Sutiem dengan adik saya udah semua saya urus. Mbak, gak usah nunggu-nunggu lagi. Sekarang kemas barang-barang kamu dan langsung nikah besok. Tapi Nyonya, tapi apa Mbak? Tapi gak ada uang. Nih, saya kasih 2 miliar ya buat nikahan kalian. Hari ini kamu bekal apa, Put? Seperti biasa, salmon Jepang pakai topping kaviar berlapis emas. Kelihatannya enak banget sih. Kok kamu kayak gak seneng gitu, Put? Ya gimana nggak seneng, Sar? Setiap hari aku dibawain makanan-makanan mewah. Aku itu lama-lama bosen tau. Masa makanan aja harus berlapis emas? Coba juga ya jadi Sultan Bestai. Kalau kamu hari ini bekal apa, Sar?
Seperti biasa, aku bakal Indomie sama nasi hari ini. Itu loh enak banget. Enak dari mananya? Enak tahu dibekelin kayak gini terus. Jarang banget deh aku dibekelin daging sama mamaku. Kalau aku sih pengen banget bekal kayak kamu, Sar. Soalnya terakhir aku makan Indomie itu 2 tahun yang lalu. Tiap minta Indomie soalnya nggak pernah dikasih sama mamaku. Kasian juga ya kamu, Put. Ngapain aku kasihanin Sultan? Lebih kasihan hidupku, Anjir. Sar, gimana kalau kita tukeran bekal hari ini? Emang boleh? Kamu gak dimarah nanti sama mamamu? Ya enggak lah, mamaku lo nggak ada di sini dan bodyguard juga jaganya di luar sekolah. Kayak kita bakal aman deh kalau tukeran bekal. Aku mau aja sih. Kapan lagi kan bisa nyobain makanan mewahnya Sultan? Yaudah, yuk tuker, Sar. Yuk! Akhirnya bisa nyobain salmon Jepang pakai topping kaviar berlapis emas. Akhirnya bisa makan Indomie pakai nasi. Kita makan sekarang aja kali yuk. Yuk yuk. Kenapa ini, Put? Aku juga nggak tahu. Bodyguard? Dia muncul dari mana, anjir? Dari bawah meja. Non Putri sudah melanggar peraturan Nyonya untuk tidak memakan Indomie. Non Putri harus makan makanan mewah. Hah? Sebagai hukumannya, Non Putri akan diberikan bekal tambahan sebesar 500 juta. Apa? Anjir, gini banget ya temenan sama Sultan. Wah, cantiknya. Foto apaan tuh, Vel? Iya, keren banget deh. Itu foto kamu lagi liburan, Vel. Iya, ini fotoku waktu lagi liburan. Kalian tahu nggak liburannya di mana? Di Qatar loh ini. Ya ampun, di Qatar. Itu kan negara mahal. Enak ya jadi sultan kayak kamu, Vel. Jalan-jalannya ke negara yang mahal. Iyalah, aku itu kan sultan asli. Liburannya harus ke negara yang mahal dan mewah. Kalian tahu nggak? Aku nginep di hotel termahal di Qatar. Cuman sultan kayak aku aja yang bisa nginep di tempat kayak gini. Keren. Jadi iri deh aku sama kamu, Vel. Susah banget ya jadi sultan terkaya di SD negeri swasta. Pasti banyak banget ya yang iri sama kesultananku. Oh ya, kalau kalian biasanya liburan kemana? Pasti ke kebun binatang sih ya. Atau mungkin cuma ke lapangan dekat rumah doang. Gini banget ya, jadi sultan yang sempurna. Aduh, aku jadi terpesona sendiri deh sama kesultananku. Mulai lagi deh narsisnya. Seru banget ya berenang di rumahnya Putri. Ya kapan-kapan aja kita berenang di kolammu yang lain dong, Put. Kenapa, Vel? Ada yang lucu? Iyalah, lucu banget. Bukan lucu sih, lebih tepatnya kasihan sama kalian. Kasihan? Emangnya kasihan kenapa kita? Kasihan aja, liburannya cuman ke rumah Putri. Beda sama sultan asli kayak aku yang liburannya ke negara termahal. Apaan sih, Feli? Rumahnya Putri lo luas banget. Aku yakin kalau rumahnya Feli itu jauh lebih kecil daripada rumahnya Putri. Emang kamu liburannya kemana sih, Fel? Nih, kamu gak bisa lihat, Put. Aku baru aja habis liburan ke negara yang mahal, Qatar. Aku nginep di hotel termahal di situ. Sultan asli tuh kayak gini, Put. Nginepnya di hotel termahal dan jalan-jalannya ke negara termahal. Kalau Sultan abal-abal sih, liburannya cuma di rumah doang ya. Ini Feli kelewatan banget gak sih dia? Kita dulu juga sering kok diajak keluar negeri sama Putri. Tumben aja liburan sekarang kita mainnya di rumah Putri. Itu kan dulu, bukan sekarang. Jadi udah terbukti kan sekarang siapa sultan terkaya di SD negeri swasta. Yakin banget, Vel. Males sih sebenarnya ngeladenin orang kayak kamu.
Tapi kayaknya kamu emang harus dikasih pelajaran deh, Vel. Biar mulutnya itu nggak asal ceplas-ceplos. Ngasih pelajarannya lewat HP ya, Put? Atau mau ngadu sama orang tua? Kasihan anak mami. Anak mami. Siapa bilang aku ngadu ke orang tua? Aku baru aja habis beli hotel termahal yang ada di Qatar. Putri beli hotelnya? Bukan nginep tapi langsung beli hotelnya. Ya ampun. Bisa diem gak sih kalian? Wah, Putri emang keren banget sih. Selalu bisa bikin Sultan Abal-Abal Valley jadi ketar-ketir. Aku itu sultan terkaya di negeri swasta, bukan sultan abal-abal. Buktiin dong, buktiin kalau kamu emang bisa beneran ke situ. Bodyguard. Iya, Non Putri. Siapkan pesawat pribadiku sekarang. Aku sama teman-temanku bakal ke Qatar hari ini. Hah? Qatar? Sekarang banget nih. Siap, Non Putri, mari ikut dengan saya sekarang. Yuk guys, kita ke Qatar sekarang. Bye Feli, tunggu story-story kita di Qatar ya. Yes, Qatar. Putri emang sultan terkaya di negeri swasta. Yes.